kembali naskah eh, akademiknya berkaitan dengan struktur teladannya, naskah kurikulum sesuai dengan struktur teladan. Oke. Oke. Nah, baik. Di sini aja, Bu. Di sini saja. Ya. Baik. Ya. Sudah Nah, di sini. Oke. Sudah jelas. Yang pertama, di sini ada core value untuk kolom 1 ya. Iya. Core value-nya ini ke bawah ada berapa, Ibu? Ada 9. Ada 9 ya? Ada curve-nya ada 9. Oke, baik. Untuk core value-nya ini, saya mau tanya dulu, berkaitan dengan core value ini, apakah yang 9 ini sudah dibicarakan kembali kepada yayasan? Karena sejauh yang kita ikuti bersama kemarin, bahwa yayasan itu menetapkan core value itu sama dengan ke sekolah itu 3. Bagaimana? Oh ya. Ini memang waktu apa ya? Ini kan waktu kami susun waktu penyusunan naskah akademik. Iya. Jadi ya ini mungkin ya ini apa ya dari wakil kepala sekolah saya ya mungkin ya dia belum dia belum revisi ya Pak. Dia sudah paparkan. Tapi ya nanti disesuaikan dengan apa yang menjadi apa dari yayasan kita. Oke, Baik, ya. terima kasih Ibu. Baik, kemudian saya mau tanya juga, untuk di kolom 2, keutamaan Santo Santa Pelindung Sekolah, Ya. itu diambil dari mana ya Ibu? Ini ada beriman kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan, menghargai sesama, bertanggung jawab, suka bekerja keras, suka menolong, peduli. Ini diambil dari mana ya Ibu? Ya ini ya kami ambil dari apa ya kita mengacu kepada Santa Pelindung kami Pak. Oh, Ya. berarti ini Santa sudah sesuai dengan apa ya, keutamaan Santo dan Santa Pelindung ya? Iya. Oke, mantap kalau begitu. Kalau sudah sesuai sudah mantap. Nah, kemudian keutamaan kebudayaan ini? Iya. Ini apa ya dari apa ya keutamaan budaya ini yaitu kita angkat dari Mapalus yang Ya. Apa ya dan Sito Timau Tumau To. Ya itulah yang budaya yang kita angkat dari sekolah kita yaitu Mapalus dengan juga ya artinya kita mengambil dari apa yang sudah dicanangkan oleh toko kami di ya boleh dikata di Minahasa yaitu Samratulangi yaitu Sito Timau Tumau To. Nah, ya. Okay. Nah, baik Ibu. Nah, baik. Berarti ini Mapalus dan Sito Timoto ya? Itu yang itu yang diangkat budayanya ya, Ibu? Iya. Iya, baik. Nah, ini persatuan, tanggung jawab, kerjasama, menghargai ini iya. Dari mana, Bu? Iya, karena Mapalus itu kan kalau bahasa ya Minahasa itu Mapalus artinya itu kerjasama, gotong royong, artinya bekerja bersama-sama. Itu Mapalus, saling ada di situ ada saling membantu, ya saling memberi, saling menerima. Sito Timo Tumoto itu sama itu, artinya kita bisa menolong orang lain untuk menjadikan membantu orang lain misalnya yang berkekurangan, kita membantu orang yang membutuhkan itu Sito Tumoto yang memanusiakan orang lain ya artinya seperti itu ya secara singkatnya itu ya kita menghargai pekerjaan orang lain berangkat ya, iya. Baik Ibu. Saya paham ini, namun ini berdasarkan yang dibagikan kemarin terkait dengan draft, bahwa di sini bukan keutamaan budaya, tetapi budaya yang dibuat di sini, Bu. Gitu. Jadi iya, jadi itu budaya bukan keutamaan budaya. Oh iya, budaya. Oh iya. Bukan keutamaan. Dan jadi begini Ibu, saya melihat ini Ibu bersama teman dengan tim sudah bisa menemukan keutamaannya ya.
keutamaan dalam budaya Sito Timo Tumoto itu ada keutamaan persatuan, ada tanggung jawab, kerjasama gitu ya. Kemudian ada menghargai begitu ya. Ya. Nah, itu yang sudah ada. Nah, dengan demikian nanti ketika kita sudah mengetahui keutamaan budaya ini, kita akan lebih mudah nanti untuk melinierkan, ya. Iya, melinierkan antara keutamaan Santa Margaretti, budaya, profil pelajar Pancasila, dan juga SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Karena kita sudah mengingat. Nah, namun di kolom 3 itu yang kita tuangkan di situ bukan keutamaan lagi, Ibu. Oh ya. Tetapi budayanya ya. Oh. Iya. Iya, berarti di sini budayanya apa ya kira-kira? Di kolom 3 ini. Sito Timo Tumoto ya tadi ya. Iya, Sito Timo Tumoto. Iya. Maka di situ kita ketikkan situ Sito Timo Tumoto gitu. Jadi yang lainnya dihapus aja. Oh ya, oke. Ya, oke, makasih. Iya, Sito Timo Tumoto. Ya, oke, ya, paham. Oke. Mapalus ya. Kemudian, kemudian yang lainnya ini yang tanggung jawab, itu boleh dihapus gitu. Oke, itu dihapus, yang di bawah juga dihapus. Ganti Mapalus ya. Oke. Baik, nggak apa-apa biar masuk dulu. Nah, sekarang begini Ibu, solidaritas keutamaannya ada 7 ya Ibu. Iya. Nilai solidaritas keutamanya ada 7. Iya. Begitu kan? Yang apa yang beriman, bertakwa, menghargai, bertanggung jawab, suka bekerja, suka menolong, dan peduli. Iya, gimana Pak Guido? Oke, ini baik. Ini ada 7, udah tepat. Ini tidak ada masalah Ibu. Iya. Kemudian di dalam keutamaan beriman itu ada di budaya yang mana itu? Sito Timo Tumoto atau Mapalus? Berisi bisa juga di Mapalus, bisa juga di Sito Timo Tumoto, Pak. Bisa dua-duanya bisa masuk itu, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, bisa masuk dua-dua. Baik. Kita linierkanlah dengan Sito Timo Tumoto ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu ada di budaya Sito Timo Tumoto. Oke? Nah, kemudian ini linier dengan profil pelajar Pancasila yang mana? Jadi yang beriman ada di situ, beriman, bertakwa. Profil pelajar Pancasila ada juga ya, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Oke, baik. Berarti itu linier ya, Bu? Iya. Oke, linier. Baik. Kemudian dalam SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu linier dengan yang mana? Ada 5, linier dengan yang mana? Yang sikap apa ya? Itu juga ada mencerminkan sikap beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Oke, baik. Nah, Ibu Ratih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan berakhlak mulianya tidak ada Ibu dalam SKL itu. Oh iya. Nah, kalau kita buka Permendikbud nomor 20 tahun 2016, dia hanya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dan berakhlak mulianya itu tidak ada, maka dihapus. Dihapus ya. Oke. Baik, itu untuk SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016, Ibu Ratih, yang ada hanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
dan berakhlak Iya. mulianya itu Berakhlak tidak mulianya ada di dalam dihapus ya, itu. dihilangkan. Iya. Ya, tidak. Ya, itu tidak Iya. tersurat di dalam SKL Em, Permendikbud nomor di 20. Oke, siap. Oke, maka itu dalam SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016 beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, Ibu Rati ada. Halo, Mem. Oke. Mem ada suara toh? Biar apa ya? Mana Mem Rati? Nggak ada ya. Halo, Mem. Apa kabar? Sepertinya terlempar ya, Mem Rati. Iya, mungkin ya, Pak. Halo, Mem. Bagaimana? Keluar. Terpental, Pak. Terpental ya. Oke. Iya. Baik. Oke. Oke, ini sudah masuk ya, kembali. Sudah Iya. masuk lagi. Oke. Mem Rati. Oke, Mem Rati berarti SKL-nya itu Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu tersurat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tertulis seperti itu. Iya. Halo, Mem. Tetapi tidak ada kata berakhlak mulia. Berakhlak. Itu tidak ada. Iya. Nah, itu yang tersurat di dalam Permendikbud nomor 20. Oke, baik. Nomor 1 itu semua linear ya, nomor satunya itu ya. Beriman kepada Tuhan, Sito Timoto, beriman dalam profil pelajar Pancasilanya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. SKL-nya itu Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke keutamaan selanjutnya Ibu Mem Rati. Nomor 2 misalnya. Oke, di enter dikasih jarak mungkin. Ya. Terlempar lagi ya? Terlempar lagi, Pak. Iya. Oke. Nah, udah masuk lagi. Oke, Mem Rati bukan di situ. Kita masih di yang pertama, di core value pertama. Kita masih di core value pertama. Sekarang kita di core value pertama di keutamaan kedua. Yaitu bertakwa kepada Tuhan. Mungkin kita enter, kita kasih jarak antara yang keutamaan pertama dan kedua. Lagi, Ibu. Lagi, Mem. Lagi. Mungkin ya di enter kembali. Oke, baik. Kemudian kita kasih sejajarnya. Oke. Nah, untuk itu di ini, Mem. Tidak usah di kolom baru, Mem. Oh. Oke. Tidak usah di kolom baru. Oke, di situ saja. Yang penting kita kasih jarak. Oke. Yang berikutnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini masuk ke keutamaan apa? Ke budaya apa ya, Mem? Tetap Sito Timoto. Oke. Jadi kita kasih. Oke. Kita buat di nomor 2. Yang mapalusnya dihapus saja dulu. Iya. Dua, Mem. Nomor 2. Oke. Nah, bertakwa kepada Tuhan itu masuk di profil pelajar Pancasila yang mana ya, Mem? Beriman bertakwa kepada Tuhan juga ya kayaknya ya. Oke, ya. Oke. Mencerminkan sikap tetap sama berarti ya. Nah, oke. Sekarang di ini di SKL-nya.
Oke, di SKL-nya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya keutamaan ketiga. Oke. Oke. Menghargai sesama ini dalam budaya apa ya, Men? Yang ketiga. Di budayanya, sekarang ke budaya. Oke. Mapalus ya. Iya. Oke. Budaya Mapalus. Oke. Ya. Mapalus, oke. Nah, menghargai sesama itu dalam profil pelajar Pancasila termaksud apa ya? Nah, maka di sebelah kanan itu apa? Termasuk apa dia? Kebinekaan global, oke. Iya. Oke. Oke, bergotong royong, oke boleh. Boleh dua, oke silahkan, nggak apa-apa dua. Oke. Iya. Oke. Samakan aja, men. Oke. 31, 32 begitu mungkin. Oke. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila sudah, selanjutnya dalam SKL itu termasuk apa ya gitu? Dalam SKL Permendikbud nomor 20, dia termasuk apa? Dalam SKL itu ada yang satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. 4, pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan 5, sehat jasmani dan rohani. Yang manakah itu? Ya, saya ulangi ya. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berkarakter jujur dan peduli. Oke. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan kelima, sehat jasmani dan rohani. Masuk yang manakah itu? Gitu. Peduli. Oke. Itu sudah pasti ya, ada kepedulian. Menghargai sesama itu merupakan bagian dari kepedulian. Pedulian. Nah, oke. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami untuk Ya, paham. Ibu Angela Bisa dan dipahami, Pak. Meratih ya, bisa ya? Ya, Dengan bisa demikian, dipahami. setiap keutamaan itu linear ya? Bisa Iya, dilakukan ya? iya. Bisa nggak Iya. dibayangkan ini linear gitu? Iya, bisa. Ya, Bisa. oke. Oke, siap. Baik. Di bagian budayanya sudah jelas ya. Ada Iya. Timoto, Oh, ada dan budaya Mapalus. Mapalus ya. Iya. Baik. Demikian penyusunan ini, Ibu Angela dan Merati. Nah, Ya. ini kita masih mengerjakan 3 keutamaan dalam core value apa ini tadi ya? Solidaritas kah? Iya, solidaritas. Solidaritas. Nanti kita selesaikan lagi untuk karitas dan juga subsidiaritas. Subsidiaritas, iya. Oke? Oke. Ya, paham. Oke, Makasih, baik. Pak. Nah, selanjutnya kita ke ini, Bu. Mungkin bisa membantu juga. Kita lihat kembali di KD dan indikator. Boleh dilihatkah ke bawah? Tabel KD dan indikator. Saya tunjukkan. Ada indikator, Mem. Sudah adakah Ibu Angela tadi ya? Sudah ada. Lagi ke bawah. Terpental lagi. Oke, terpental lagi.
terpental lagi, Pak. Oke, tidak apa juga kalau memang terpental lagi. Namun begini Ibu Angela dan Mem Rati, Yang, ya. ya. Halo, Mem. Ya, sudah terpental lagi, Mem. Maaf, Pak Guido. Sudah Oke. apa lagi? Ya, tidak apa Ibu, kita juga cukup maklum situasi kita di sana sering ada Iya, gangguan ya, gangguan iya. infrastruktur terkait dengan sinyal ya. Nah, Di sini ya begitu. Pak Guri hujan keras dengan angin Oh iya hampir iya. setiap hari, jadi kadang masalah ada gangguan jaringan. Iya Kadang-kala ya. mati lampu. Kalau mati lampu jaringan juga terganggu. Iya 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 iya. Iya. Tidak apa-apa Bu Angela, nanti begini. Iya. Ibu Angela setelah sudah bisa menyusun Iya. itu, nanti tayangan Iya. bersama dengan Pak Robi tadi sudah Iya. ada tayangan bersama Pak Robi, Iya. itu Iya, nanti saya boleh ikuti juga. nah, ya yang di situ tadi sudah Iya. ada penjelasan, nanti Iya. penjelasan itu udah ada kita share bersama tadi dengan Pak Robi, diskusi kita tadi boleh Iya. ditonton kembali, Iya. nanti menyesuaikan penyusunan sesuai dengan diskusi kita tadi bersama dengan Pak Robi. Iya. Ya, Oke. berkaitan dengan kolom 2, 3, 4 itu di Iya. dalam penyusunan kompetensi dasar dan indikator itu dia menjadi di kolom berapa? Itu nanti menjadi di kolom 1, 2, 3. Satu. 1, 2, Iya, 3. 1, 2, 3. Iya tuh nanti. Kolom 2, 3, 4 Iya. pada struktur itu akan menjadi berpindah posisi menjadi kolom 1, 2, 3 di kompetensi dasar. Begitu. Dengan begitu nanti diperhatikan kembali bagaimana menyusun indikatornya juga nanti. Begitu ya. Untuk melengkapi kompetensi dasar dan indikator kita. Begitu. Nah, silakan juga nanti untuk mengacu pada kata kerja operasional. Begitu. Mengacu pada kata kerja operasional. Begitu Ibu Angela dan Mem Rati. Kira-kira adakah kendala atau kesulitan yang dihadapi? Iya, apa ya? Ya kendala yang kesulitan yang dihadapi Pak, yang apa ya? Yang menonjol ya waktunya. Waktunya itu yang sangat apa ya? Dominan adalah waktunya. Ya saat ini saja saya di rumah saya, memnya di rumahnya. Ketika gangguan jaringannya di sana ya nggak bisa lagi berkolaborasi kita. Jadi itu yang jadi kendala. Yang berikutnya itu ya maklum ya Pak, kita ini sudah sibuk para sibuk toh menjelang Natal ini ya. Namanya ibu-ibu Pak, membagi waktu untuk di rumah, untuk di sekolah dan untuk yang tugas-tugas yang seperti ini ya memang bagi waktu itu agak juga agak apa ya? Agak boleh dikata agak juga sulit ya. Itu seperti itu Pak, itu yang kendalanya. Tapi yang lain-lain itu ya lancar. Tapi yakin. Iya. Tapi yakin ya kan? Tapi yakin besok Natal jadi ya Bu? Iya pasti Pak. Ya optimis saya Pak. Pasti jadi. Ya dengan bantuannya kerja kita guru-guru dengan ya wakil saya itu pasti itu jadi Natal. Itu hadiah Natal ya. Nanti Natal jadi ya. Iya. Iya. Nah, karena itu besok. Maka hari ini sampai besok kita mau melahirkan naskah kurikulum. Yang lahir bersama dengan kelahiran Yesus Kristus. Iya. Oke Pak, diupayakan Pak. Jadi ini hari ini malam sampai pagi ya besok ya bisa diupayakan ya. Diupayakan. Kita optimis. Pasti bisa. Oke. Nah, itu dia Bu. Iya. Iya, baik. Maka hari ini sampai malam ini seperti yang Ibu sampaikan, langkah-langkah yang mau dilakukan pasti kita bisa optimalkan ya Bu. Iya, pasti itu dioptimalkan. Ya mudah-mudahan Pak sehat, kuat. Rati, ya Mem Rati itu, iya. Mem Rati juga saya lihat cukup potensial, punya kemampuan.
Saya yakin Memberati juga bisa membantu bersama Ibu untuk menyelesaikan ini. Saya lihat Memberati itu cukup bisa selama ini juga bekerja sama dengan Ibu, cukup bisa bekerja sama begitu. Dan itu cukup meyakinkan saya untuk bisa mempersiapkan dengan lebih mantap lagi hari ini hingga besok ya. Iya, begitu Pak. itu. Iya. Mudah-mudahan Yang, sehat, Pak. Kuat, diberkati. Iya. Ya, Oke, pasti Pak. sehat Terima kasih dan kuat banyak. karena Ya. kita mau nyebut Kristus. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Angela. Iya. Baik, pasti dapat diselesaikan. Baik, untuk kita seluruhnya, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau adakah peserta yang baru tiba? Ibu Ana, Bu Pertanyaannya enggak ada, Pak. Kalau ini yang Bu Yulita dari mana ya, Pak aja ya? Teman-teman lain. Ibu Yulita dari Santo Aquino Amurang, Ibu. Oh, baik, berarti dengan Ibu Dwi ya. Berarti tidak ada lagi sepertinya, Pak. Tidak ada lagi ya? Ya, peserta. Atau masih ada teman-teman yang peserta yang ya, silakan Bu Ana. mau bertanya? Iya, Ibu. Ini kan ya, Ibu. Termute Ibu suaranya. Mute Ibu Ana. Aduh, mana itu? Sangat sulit untuk mengumpulkan teman-teman untuk menyelesaikan tugas ini yang begitu panjang. Mungkin kita akan memasukkan, tapi mungkin tidak lengkap, tidak apa-apa atau bagaimana? Nggak mau selesai mungkin ini karena waktu. Gimana ya Pak Gui? Yang bisa saya jawab begini Ibu. Ya. Yang bisa saya berjawab hanya dengan pertanyaan, apakah hari ini masih bisa mengerahkan pasukan tempur ini gitu, masih adakah? Nggak bisa Pak, soalnya yang lain kan mau dilakukan? Yang lain nggak dari sini kan, guru-guru saya kan itu dari sekolah-sekolah lain, kemudian di tempat-tempat yang lain. Ini sangat sulit sekali buat saya ini. Oh iya ya. Hanya ada Wakasek kurikulum yang bertahan ini, tapi kami berdua juga nggak terlalu paham dengan IT untuk merubah-rubah ini. Gimana ya? Baik, kalau saya menyarankan tetap dikerjakan. Namun untuk jawaban yang lebih pasti boleh kita tanyakan ke Bu Irina bagaimana mengenai pengumpulan besok, Ibu. Iya, kalau kemarin dari masukan Pak Heri, karena memang waktu kita ini kan sangat terbatas ya Bapak Ibu ya. Lalu dikumpulkan sejadinya terlebih dahulu, karena kan akan kami buat sebagai laporan ke GTK. Nanti di bulan Januari, Februari, kita masih ada waktu untuk menyempurnakan naskah kurikulum ini. Nanti apabila di pertengahan bulan-bulan tersebut Bapak Ibu juga mengalami kendala, mungkin di sini Pak Guido masih bersedia untuk membimbing ya Pak ya. Dan juga nanti Pak Heri pastinya masih ya, Pak Heri dan kami pun juga pastinya masih bersedia apabila Bapak Ibu berkenan untuk menanyakan kesulitan-kesulitan, kendala-kendalanya masih akan kami bantu. Jadi silakan nanti dikumpulkan di tanggal 24 sejadinya ya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, nanti ke depannya pastinya akan ada revisi-revisi lain untuk perbaikan pada saat penerapan, karena di tahun 2022 kita sudah akan menerapkan tadi yang sudah kita ambil core value, keutamaan-keutamaan ini kepada guru dan juga peserta didik. Kalau guru sudah di dalam proses pembelajarannya dan peserta didik nanti sudah diharapkan bisa memunculkan dampak dari kurikulum kita ini di tahun 2023. Iya. Begitu. Ya, jadi memang akan disempurnakan lagi pastinya Ibu. Jadi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Iya, begitu. Ya, terima kasih Bu Rina dan Pak Ya, Guido. ya baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan hal ini. Baik. Terima kasih Ibu Rina. Ya Pak Guido, sama-sama Pak Guido. Baik. Nah,
Kalau memang begitu situasinya Bapak dan Ibu, saya mau bertanya juga sebenarnya kepada kita yang hadir di sini. Untuk memperkaya apa yang kita kerjakan. Misalnya dengan demikian banyaknya ada keutamaan, namun kebudayaan kita hanya ada dua, yaitu Mapalus dengan Sito Timoto misalnya. Apakah itu cukup untuk mengangkat kebudayaan? Begitu. Bagaimana menurut kita mungkin mungkin dari Santo Aquino Amurang atau dari Tommaso Baru atau dari Regina Pacis, apakah itu cukup? Hanya dua budaya? Ditambah, Pak. Memang mungkin Bisa ditambah ya, ditambah, Pak. Pak. Ditambah. Iya. Sesuai Ditambah dengan ya? situasi dan kondisi yang ada. Oh, Jadi itu kalau ya? di Tommasok Baru ini ada 4. Oh, ada 4 ya? Iya, ada 4. Jadi ada mana? Saling mengasihi, Mapalus, gotong royong, Kak Bea tadi, gitu. Tabea. Coba angkat tangan. Jadi kebersamaan dalam tari jajar, membangun, Sito Timoto ini saling baku tongka, baku sayang, orang semua bersaudara, ya Baik. itu. Baik Ibu, baik terima kasih. Pak Robi kira-kira pendapatnya bagaimana? Ya, terima kasih. Kami memasukkan selain Sito Timoto sebagai budaya atau falsafah, itu kami tambahkan Tumatenden. Tumatenden itu merupakan salah satu tradisi lokal budaya itu dari tarian yang 9 putri. Nah, itu Tumatenden. Mungkin di beberapa daerah juga ada. Jadi itu ceritanya 9 putri dan satu. Jadi istilahnya, jadi ada Tumatenden itu kami mengambil itu sebagai satu budaya juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik Pak Robi, luar biasa. Nah, apakah ada rencana untuk menambah lagi budaya itu? Mungkin kita di perjalanan ini kita menemukan lagi ada budaya yang lain yang bisa menyesuaikan yang sepertinya budaya ini lebih cocok juga dengan keutamaan saya yang ini begitu. Sehingga kita bisa memasukkan satu budaya lagi misalnya, atau 2 budaya lagi, atau 3 kebudayaan lagi. Nah, itu kita masih diberikan kesempatan untuk merevisi juga nanti. Begitu ya Bu Rina? Ya. Ya, masih diberikan kesempatan untuk merevisi, untuk menambah. Masih. Ya, masih. Ya. Ya. Kalau mau dibuat buku kurikulum juga bisa dikembangkan lagi, lebih lengkap begitu ya Pak ya? Iya, artinya kita mengembangkan lagi dengan lebih lengkap. Begitu. Pasti. Pasti bisa ya Ibu? Pasti bisa. Nah, itu yang juga mungkin kita masih diberikan kesempatan. Yang jelas besok kita mengumpulkan sejauh mana yang masih bisa kita kerjakan hari ini, kita upayakan, besok kita kumpulkan sehingga pekerjaan kita ini jelas bahwa kita tidak duduk diam hanya menonton saja, tetapi kita sungguh-sungguh bekerja menyelesaikan pekerjaan kita sejauh mana bisa kita selesaikan. Saya rasa kita kumpulkan untuk besok, tetapi perjalanan kita sampai bulan Januari ini juga silahkan kita mungkin melakukan berliterasi untuk menemukan kebudayaan-kebudayaan itu. Mungkin misalnya berkaitan dengan pembawa damai, ada budaya yang lebih cocok dengan nilai pembawa damai ini misalnya. Buat Regina Pacis misalnya. Ada budaya yang lebih cocok setelah berbincang dengan mungkin teman atau saudara-saudara yang berada di tempat kita menemukan satu budaya yang lebih cocok. Boleh juga itu diangkat kembali dan kita melengkapi di naskah akademik kita dan naskah kurikulum kita. Begitu Bapak dan Ibu. Begitu. Bisa ya kira-kira nanti untuk kita ketahui bersama. Hal-hal yang sudah kita pahami juga dalam hari ini, boleh kita melengkapinya untuk kedepannya, begitu. Untuk seterusnya. Begitu saya rasa untuk membantu melengkapi naskah akademik kita. Namun untuk besok, baiklah sesegera mungkin kita bisa perbaiki. Begitu. Masih adakah pertanyaan atau ada yang mau disampaikan dari kita berkaitan dengan tugas kita ini? Ada lagi kah?
Ibu Dwi kira-kira ada sudah rencana? Pak, pas. Ada rencana? Ya, ada rencana untuk menambah budaya kira-kira? Iya, Mungkin. iya benar Pak. Saya sudah coba-coba mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, kembali menggugah saya untuk coba untuk menemukan kembali budaya-budaya daerah. Cuman karena saya kan ke teman-teman yang asli orang Minahasa Pak, yang menguasai dengan jelas, seperti misalkan budaya Kumawus, mungkin Ibu Ana yang lebih memahami itu. Yang pernah saya dengar, nanti saya akan coba tanyakan ke teman-teman lagi untuk lebih memperkaya budaya yang ada untuk dilinearkan dengan nilai-nilai keutamaan tadi, Pak. Iya. Ya. Baik Ibu. Begitu nanti jatuh cinta antara keutamaannya dengan kebudayaan yang baru ditemukan itu, langsung dicari literasinya Bu, literaturnya. Begitu, dengan begitu dilengkapi lagi, naskah akademiknya akan semakin sempurna. Begitu yang kita harapkan Ibu. Ya, dengan baik, demikian nanti kurikulum yang di sekolah itu akan lebih mantap. Begitu. Baik. Itu saya rasa. Terima kasih Ibu Dwi dengan semangatnya. Baik, masih adakah di antara kita? Ibu Yulita tadi raise hand, apakah masih ada di tempat? Sudah tidak ada, Pak. Tidak ada ya, karena ada gangguan jaringan juga katanya. Iya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya juga mengharapkan kepada kita untuk tetap bersemangat untuk menyelesaikan naskah kurikulum kita ini, dan jangan lupa untuk mengumpulkan besok tanggal 24 Desember. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita sekali lagi. Selamat menyambut Natal. Kita berharap suatu saat kita bisa bertemu tidak hanya virtual tetapi bisa tatap muka. Amin. Dan mohon maaf apabila ada mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang tepat atau tidak berkenan. Maka di akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Rina. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Guido yang telah dengan setia dari awal FGD sampai dengan hari ini memandu kami, bahkan sehari menjelang Natal masih bersama dengan kita di sini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dwi, Ibu Ana, Bapak Robi, Ibu Angela, dan tadi juga ada Ibu Rati, kemudian ada biasanya ada siapa lagi biasanya Pak? Ibu Yulita. Bu Yulita tadi ya yang membantu. Oke. Nah, terima kasih karena telah dengan setia, bahkan pada saat masa liburan seperti ini pun dari rumah, saya yakin dengan kesibukan masing-masing yang luar biasa. Apalagi menyambut Natal ini, ibu-ibu biasanya disibukkan dengan acara bersih-bersih rumah, memasak. Bikin kandang Natal belum selesai. Nah, bikin kandang Natal juga pastinya. Nah, luar biasa sekali. Memang semangat kebersamaan ini kita harapkan dengan pengorbanan kita yang seperti ini, kita harap kita bisa memajukan nama sekolah Katolik di negara kita ya Bapak Ibu ya. Iya benar sekali. Karena kalau dulu kan kita selalu mendengarkan gaungnya dulu sekolah Katolik seperti ini. Nah, namun sekarang semakin melemah, maka mari kita kuatkan kembali dengan pengorbanan kita yang sudah sedemikian ini. Ya kita harap kita bisa bersama-sama saling bergandengan tangan melangkah maju bersama, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, saya dari pihak panitia juga mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu. Semoga apa yang kita usahakan ini mendapat berkat dari Tuhan, dan kami juga memohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini terdapat kata-kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf begitu. Kami harap di tahun mendatang kita juga bisa berjumpa kembali. Harapannya tidak hanya secara virtual, tapi tatap muka, kita akan share ke Manado. Siap Ibu. Siap Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan tutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan doa. Kami mohon kesediaan Ibu Ana untuk memimpin dengan doa Ibu. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan diskusi kita pada saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu
karena di akhir bulan Desember ini menjelang Natal, kami para panitia POP dalam konsorsium Ismaya ini masih boleh lagi bertatap muka satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami demi kemajuan sekolah-sekolah kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu mau memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab boleh kami selesaikan dengan baik. Berkatilah kami semua, para narasumber, panitia yang ada, kami kepala-kepala sekolah, guru-guru, wakil kepala sekolah, hingga kami boleh menyambut Natal dengan damai sejahtera. Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar supaya selalu boleh hidup kami boleh berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima Ya, kasih terima Bu Ana. kasih. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita semua pada pagi hingga siang hari ini. Kami mengucapkan selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Semoga Natal tahun ini memberikan berkat tersendiri untuk kita dan keluarga kita semua. Selamat siang Bapak Amin. Ibu semua. Ya, Sampai selamat jumpa. siang. Terima kasih Selamat semua. siang Pak Bukan Guido dan yang lain. Terima kasih. kasih Bu. Semoga selalu sehat. Selam- Ibu Rina, terima kasih Ya, terima kasih teman-teman. Ibu Ana, Ibu Mohon Dwi. pamit untuk ke pasar. Oke, siap. Rasa yang enak Belanja ya. yang banyak ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima Dah. kasih Ya. semuanya. Ya, Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Guido, Ibu Rina. Mohon Ya, pamit. terima kasih Bu. Silakan.